pertemuan yang keempat dan pertemuan yang terakhir dari kelas kita, Diet Sehat Rancangan Pencipta. Dan pada sore hari ini saya juga akan share kepada Bapak dan Ibu satu hal yang mungkin masih jarang dibicarakan. Ya, maksudnya gini, saya ingin supaya Bapak dan Ibu mengerti bahwa tujuan dari seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria tadi, tujuan dari Klub Sehat ya Bali, Bali Sehat Ministry bekerja sama dengan Klub Sehat Bali itu tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada Bapak dan Ibu supaya bisa lebih sehat ya. Sehingga seandainya dalam informasi-informasi yang saya sampaikan ada hal-hal yang agak mengejutkan, loh kok begitu ya. Nah, saya pikir diterima walaupun mungkin dalam pelaksanaannya itu kita nggak akan langsung 100% jadi itu dalam pelaksanaannya. Ya, yang penting kami sudah menyampaikan prinsip-prinsip apa yang sudah diketahui, dan semua prinsip yang saya sampaikan tentu saja ada dasar ilmiahnya. Ya, jadi bukan pendapat saya, tetapi ada dasar-dasar ilmiah yang sudah disampaikan. Oke. Pada saat ini saya akan di seri yang terakhir ini saya akan menyampaikan sesuatu yang masih agak kontroversi di Indonesia ya. Saya kasih judul antara omega 3 dan merkuri ya. Antara omega 3 dan merkuri. Kita akan bicara apa nih ya saat ini. Seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa kalau bicara daging merah, kita sudah belajar di pertemuan yang pertama bahwa makanan daging itu bukan makanan rancangan pencipta. Itu adalah makanan yang diizinkan pencipta kita ketika situasi dunia saat itu tidak ada makanan tumbuhan yang Tuhan rancang. Ya. Kemudian penelitian-penelitian terakhir ini di tahun-tahun belakangan ini sudah sangat menunjukkan bahwa ternyata daging merah itu bukan yang terbaik bagi manusia. Dan secara general ini juga sudah mulai diterima ya. Anjuran-anjuran untuk mengurangi daging merah karena berhubungan dengan penyakit kencing manis, berhubungan dengan kanker kolon, itu sudah diterima ya. Itu sudah jelas ya, ini jurnal yang saya ambil statement ini ada di jurnal-jurnal ilmiah ya. Jadi itu bukan pendapat pribadi saya ya. Tapi memang betul bahwa berbagai tenaga kesehatan termasuk dokter juga sudah mulai menganjurkan ayolah mulai tinggalkan daging merah ya, kita menggantinya dengan yang lebih aman ya. Nah, kalau itu kita sudah tahu dan kita sudah sepakat. Tetapi ada satu yang belum disepakati nih. Tapi sebenarnya dampaknya lumayan gitu ya, sudah mulai ada walaupun mungkin belum disadari dengan sangat penting. Ini bulan depan tanggal 21 November kita akan memperingati Hari Ikan Nasional. Ya, ini 21 November tahun 2017 kemarin diperingati, kebetulan materi ini saya buat di tahun 2017, jadi saya ambil yang mereka baru publikasi ya, bahwa ada Hari Ikan Nasional ya, dengan tema ikan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan diperingatinya Hari Ikan Nasional atau yang disebut dengan Harkanas adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan menjadikan makan ikan sebagai budaya. Mengingat ikan sebagai asupan pangan memiliki kandungan gizi, ragam pilihan ikan, dan ragam kreasi olahan. Ya, ini tujuannya begitu baik sebenarnya ya. Tujuannya begitu baik. Dan ini berdasarkan keputusan Presiden RI ya, Kepres nomor 3 tahun 2014 tentang Harkanas yang dilakukan itu sebenarnya bertepatan dengan World Fisheries Days ya, jadi hari nelayan sedunia ya, atau hari perikanan dunia ya, tanggal 21 November tersebut. Nah, apa sih sebenarnya sampai ikan ini dianjurkan untuk dikonsumsi? Alasan yang ada adalah karena kandungan omega 3 dan protein. Ya, walaupun saat ini WHO juga sudah tidak mengatakan bahwa harus dari ikan asam aminonya ya, dari makanan tumbuhan juga boleh. Ya, alasan yang utama adalah pemenuhan asam lemak tidak jenuh unsaturated fatty acid yang jenisnya adalah polyunsaturated, PUFA namanya ya, atau kita kenal dengan omega 3.
Itulah alasan kenapa ikan itu dianjurkan untuk dikonsumsi. Ya. Mari kita lihat sedikit komposisi nutrisi dari ikan. Ya, saya ambil contoh ikan kembung filet ya 120 gram yang di filet. Beratnya 112 gram ya, bukan satu ekor. 112 itu mungkin cuma satu ya, 1,5 dari filet ikan ini ya. Itu kalorinya 230 ya, lumayan tinggi nih. Persentasenya 11%, seandainya kebutuhan orang itu kurang lebih 2000 kalori, itu sudah mencapai 11% sekali makan ya. Proteinnya memang tinggi banget tuh. Dari kebutuhan protein perorangan itu bisa sampai satu filet ikan saja sudah sampai 42%. Ya, sudah banyak. Nah, tapi di sisi lain ya kalau kita makan 3 kali pagi siang malam 100-112 gram berarti akan lewat 100% dong, sehingga proteinnya berlebihan. Nah, itu juga jadi masalah. Kalau orangnya rajin olahraga mungkin enggak apa-apa, tapi kalau orangnya malas olahraga, kelebihan protein itu bisa berbahaya bagi tubuh ya. Lemak sudah 24% ya, sudah seperempatnya. Nggak ada karbohidrat ya, ikan nggak ada karbohidrat, seratnya juga nggak ada ya. Kolesterolnya itu wah ini sudah 26%. Ya, jadi makan ikan 4 kali 112 gram filet ikan kembung ini sudah akan lewat tuh kolesterol. Ini bukan kebutuhan ya, kolesterol ini istilahnya toleransi tubuh, bukan kebutuhan. Lemak jenuh 16,2%. Jadi jangan pikir bahwa di omega di ikan nggak ada lemak jenuh. Oh itu di daging merah yang banyak. Ikan juga ada, tapi nggak banyak memang dibanding daging merah ya. 3,6 gram. Lemak tidak jenuh tunggal 6,1 itu monounsaturated fatty acid dan itu sebenarnya yang tertinggi. Minyak zaitun misalnya. Kita anjurkan minyak zaitun juga cari lemak tidak jenuh tunggal nih. Dan memang di ikan lemak tidak jenuh jamak, PUFA yang saya sebutkan tadi, polyunsaturated fatty acid itu memang tertinggi di antara makanan yang lain, 3,8 dalam bentuk EPA dan DHA. Ya, dan ini kita sudah tahu kan, kita sudah sering dengar EPA dan DHA. Ya, dan ini yang dibutuhkan manusia. Ingat EPA dan DHA ini adalah omega 3 siap pakai, bukan omega 3 bahan baku ya. Dan ikan juga mengandung omega 6 ya. Tapi kalau omega 6 sih semua orang nggak bakal kekurangan ya, karena hampir semua bahan makanan hewani dan nabati omega 6 itu cukup tinggi. Oke. Inilah komposisi nutrisi dari ikan. Kalau kita lihat komposisi nutrisi ikan ini, kalau kita atur dengan baik sih oke-oke aja untuk dikonsumsi. Tapi kok kenapa terutama ya saya, kemudian Bali Sehat Ministry, itu kok sepertinya arahnya ke ikan pun nggak usah gitu. Padahal kan kalau kita lihat komposisi nutrisi ikan ini begitu bagus ya. Asal diatur ya, bukan berarti nggak diatur juga, tetap harus diatur. Tapi oke nih ada. Apa yang aneh di sini? Ya paling cuma nggak ada karbohidrat ya. Makanya ikan makan dengan nasi lah supaya karbohidratnya dapat dari nasi. Serat nggak nol, makanya ikan makan dengan buah juga supaya serat dapat dari buah. Terus apa yang masalah di ikan ini? Ada satu unpublished testimony ya, tidak dipublish di dalam bentuk yang buku dan dalam bentuk besar-besaran yang ditulis tahun 19 Januari 1859 oleh Nyonya Ellen G. White ya, yang beberapa pertemuan yang lalu juga saya sudah sampaikan beliau ini seorang yang sangat concern dengan health ya, dengan kesehatan. Dia menulis seperti ini. Di banyak tempat bahkan ikan tidak sehat dan tidak boleh digunakan. Ini tahun 1859 ya. Udah lama banget maksud saya. Ini terutama berlaku di mana ikan berhubungan dengan saluran pembuangan kota-kota besar. Nah, kita sudah mulai dapat insight nih. Dari sisi komposisi nutrisi ikan, no problem. Tapi ada sesuatu yang akhirnya masuk di dalam tubuh ikan yang menjadi highlight. Ya, yang menjadi sorotan ya, karena ternyata itu tidak sehat. Apa contoh kontaminan dari ikan selain unsur nutrisinya tersebut? Ini dia. PCB, PBDIs, dioksin, chlorinate pesticides. Ya, jadi jangan pikir bahwa pestisida itu hanya ada di tumbuhan. Ya, kadang-kadang kita bicara makanan tumbuhan, pertanyaannya adalah, tapi kan ada pestisida. Ikan juga ada pestisida. Itu dari penelitian. Ya, ini sumbernya. Washington State Department of Health. Ini kan bukan main-main ya kalau Department of Health dari Washington State. Kemudian hal ini dari mana?
dari air, dari endapan, dan dari makanan ikan itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi, dari sisi komposisi nutrisi, ikan no problem. Tapi dari sisi kontaminan, karena ikan itu hidup di laut, di air, ikan itu kan tiap detik masuk tuh air dalam mulutnya. Di air itu banyak sekali kontaminan ikan, akhirnya ikan itu menjadi terkontaminasi juga. Ya, ini yang tadi, yang PCB itu adalah polychlorinate biphenyl. Yang PBDIs adalah polybrominate biphenyl ester. Dan ini penelitiannya sudah, ini penelitian loh, ini jurnal yang dipublikasi tahun 2013. Ya, yang banyak sekali di ikan, ya. Ini penelitian yang ada di Brasil. Nanti saya sampaikan penelitian yang ada di negara kita. Nah, kenapa sih salah satu yang ditakuti dari ikan ini kan tadi adalah merkuri, ya. Kenapa sih merkuri ini ditakuti gitu? Bapak dan Ibu kan sekarang kalau ke rumah sakit, ya, itu kalau ditensi, ya, diukur suhu itu nggak pakai merkuri lagi. Kan dulu alat ukur suhunya pakai merkuri, naik terus lihat merkurinya naik, air raksanya naik, ya. Ketika mau ditensi pakai merkuri. Sekarang di rumah sakit sudah tidak bisa digunakan. Ya, jadi pakai yang digital atau pakai alat suhu sekarang, ya, seperti yang tren sekarang di era COVID-19. Karena merkuri ini ternyata adalah polutan lingkungan risiko tinggi terhadap masyarakat karena bersifat toksisitas yang tinggi. Mudah sekali meracuni manusia. Dan dia mobilitasnya tinggi sekali dalam ekosistem. Dia bisa dengan mudah berpindah-pindah. Ingat kalau merkuri itu, alat ukur suhu yang dulu yang ada merkurinya, kalau pecah, merkurinya jatuh di lantai, ingat dia nggak seperti air lengket. Dia seperti bola-bola kelereng berpindah-pindah. Kita mau pegang nggak bisa, dia pindah ke kiri, pindah ke kanan, dan lain sebagainya. Ya, dia nggak bisa bersatu dengan lantai, dan lain sebagainya. High mobility. Dan itu terjadi juga di ekosistem. Ya, di ekosistem kita. Bahkan merkuri itu bisa berasal dari sesuatu yang kita nggak sangka. Nanti sebentar saya sampaikan. Ini penelitian-penelitian yang dipublikasi. Ini dari ITB, ya. Mereka menyebutkan bahwa kontaminasi merkuri air raksa itu dijadikan penelitian karena merkuri merupakan logam berat beracun yang paling berbahaya keberadaannya dibandingkan dengan logam berat lainnya. Makanya di rumah sakit nggak diizinkan lagi ada alat yang menggunakan merkuri atau air raksa. Logam merkuri ini termasuk dalam logam yang tidak diregulasi oleh organisme air. Jadi kalau dia masuk ke dalam tubuh organisme air, termasuk ikan, plankton, cumi, kepiting, dan lain sebagainya, dia nggak bisa dinetralisir oleh ikan dan binatang-binatang ini, hewan-hewan ini. Sehingga logam ini akan terus-menerus tertimbun, terakumulasi di jaringan hewan ini. Dan akan naik terus sesuai dengan konsentrasinya dalam logam air. Dan dia dinetralisir, dibuang oleh tubuh sedikit sekali. Nah, dari mana sih merkuri yang ada di air yang ditangkap oleh ikan? Ini. Dan mungkin sesuatu yang Bapak dan Ibu nggak nyangka, bahwa itu juga bisa berasal dari air hujan. Ya, berasal dari presipitasi. Ini dia. Dia berasal dari water treatment, jadi air-air dari rumah-rumah warga, kemudian diatur sedemikian rupa, dialirkan ke laut lagi atau ke danau, itu ada merkurinya. Aktivitas-aktivitas di perkotaan, industri, pertambangan, dan kemudian pertanian, itu juga menghasilkan merkuri. Bukan menghasilkan merkuri, ada bahan-bahan merkuri yang kemudian setelah dia digunakan, dia akan masuk ke dalam tanah atau langsung dengan air, dan kemudian akan turun ke air. Yang kemudian merkuri ini akan ditangkap oleh alga, oleh binatang-binatang yang tidak ada tulang belakang, invertebrata, kemudian dimakan oleh ikan, ya, plankton, fitoplankton, dimakan oleh ikan sehingga merkuri itu berpindah ke ikan. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar sehingga merkuri itu berpindah ke ikan besar, dan akhirnya kita tangkap, ya, ditangkap, dan akhirnya dikonsumsi, berpindahlah merkuri itu ke dalam tubuh manusia. Yaitu ada yang disebut dengan cycle merkuri, ya. Kemudian manusia kemudian buang air besar, ya, water treatment lagi, merkuri itu masuk lagi, berpindah-pindah, mobilitasnya tinggi sekali di dalam ekosistem. Nah, semua komponen merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia ini secara terus-menerus akan menyebabkan, kalau dia tertimbun dalam tubuh manusia, itu akan menyebabkan kerusakan permanen. Nah, ini yang hati-hati. Kerusakan permanen, bukan kerusakan yang bisa diperbaiki, baik pada otak, pada hati, dan pada ginjal. Ya, ini dari disertasinya Prof. Zul Alfian yang dipublikasi tahun 2006 di Universitas Sumatera Utara.
terkait dengan merkuri yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi hati-hati dengan merkuri ini ya. Nah, dari mana awal orang mulai meneliti bahwa merkuri ini berbahaya? Abad 18 dan 19, keracunan merkuri ini diketahui menyebabkan tremor pada orang dewasa. Waktu itu disebut dengan Heather shake. Ya, jadi dia berjalan gitu tapi seperti Parkinson gitu. Orang pikir Parkinson, padahal itu keracunan merkuri. Ya, jadi dia topinya bergetar-getar gitu, Heather shake. Ya, orang itu bergetar-getar. Kemudian tremor pada otot wajah, ya dari tremor pada orang dewasa seluruh tubuh lebih spesifik ke otot wajah. Kemudian ke jari-jari tangan, lidah, sampai bisa berbicara terbata-bata, berjalan terlihat kaku, tidak seimbang, hilang daya ingatan, dan apabila ini berlangsung secara kronis, ujung-ujungnya adalah kematian. Ya, ujung-ujungnya adalah kematian. Ini akibat keracunan merkuri yang sudah diketahui. Tahun 1960 dan 1970 memang sudah dilaporkan wabah keracunan merkuri pada beberapa kasus di dunia ini. Bahkan tahun 1971 sampai 1972 di wilayah Irak lebih dari 6.500 orang dibawa ke rumah sakit karena keracunan merkuri. Tapi ini keracunan merkuri langsung. Ya, dan lebih dari 450 orang meninggal dunia. Nah, pertama kali merkuri ini dihubungkan dengan si ikan itu pada kejadian Minamata disease. Kita tahu ya, Minamata disease kita belajar di sejarah tentang toksisitas dari merkuri pada anak dan dewasa setelah Perang Dunia Kedua di Jepang. Dan ini berasal dari makan ikan di laut sekitar Teluk Minamata yang sudah terpolusi dengan merkuri. Inilah awalnya merkuri itu mulai dihubungkan dengan, oh itu bisa juga berasal dari ikan yang dimakan. Apa target kerusakan dari merkuri ini? Saraf. Ya, bisa terjadi nggak merasa apa-apa, baal, kepekaan menurun, sulit menggerakkan jari tangan kaki, penglihatan menjadi menyempit, daya pendengaran menurun, nyeri pada lengan dan paha, ya. Kemudian bisa terjadi gangguan saraf motorik ya. Jadi lemah, bukan lemak, maaf ini salah ketik. Lemah, sulit berdiri, dia mudah jatuh. Cuma kesandung dikit aja jatuh. Ataksia, tremor, gerakan jadi lambat ya seperti orang Parkinson, sulit berbicara dan lain sebagainya. Bahkan gangguan lain bisa terjadi gangguan mental, sakit kepala, dan hipersalivasi. Ini air ludah keluar terus-menerus. Ya, ini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh keracunan merkuri, targetnya pada saraf manusia. Nah, kok bisa ya merkuri itu kok kayak racun banget pada manusia? Alasannya karena ini. Kalau seandainya merkuri yang masuk dari makanan kita itu 10, maka tubuh akan menetralisirnya. Itu semua unsur apapun, senyawa kimia, unsur nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, setelah digunakan akan dikeluarkan. Itu siklus. Ya. Begitu juga dengan merkuri, ketika dia masuk dalam tubuh manusia, harusnya dia dikeluarkan oleh tubuh. Tapi kemampuan tubuh untuk mengeluarkan sampai setengah, ya, atau yang disebut dengan waktu paruh, itu lama banget. Bisa 30 sampai 60 hari. Jadi kalau masuk si merkuri 10 ke dalam tubuh manusia, maka dia akan menjadi setengah atau menjadi 5, itu butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan. Coba bayangkan. Bayangkan kalau orang itu makan setiap hari. Apa yang akan terjadi? Belum keluar sudah masuk lagi, belum keluar sudah masuk lagi, belum keluar sudah masuk lagi. Sehingga yang terjadi adalah terakumulasi di dalam tubuh manusia dan terjadi toksisitas. Ya, eliminasi di jaringan sangat lambat, tidak teratur. Dan akumulasi ini bisa menimbulkan keracunan. Nah, di dalam darah, kalau kadarnya itu 10-20 mikrogram persen, orang nggak akan ada gejala keracunan merkuri. Tapi kalau sudah 50-100, gejalanya akan muncul. Nah, merkuri ini sekarang di darah, jarang sekali pemeriksaan merkuri dilakukan. Ya. Bisa dari darah, bisa juga di rambut manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan ikan? Tadi kita sudah tahu hubungannya dengan ikan, tapi maksudnya, emang ikan itu merkurinya banyak? Apakah ada buktinya? Ini buktinya. Ya, bahkan penelitian ini sudah dari tahun 2003, ya, tahun 81, bahwa tingkat kandungan air raksa merkuri di jaringan tubuh ikan di samudra-samudra dunia ada tuh. Antara 0,03, 0,005 di Samudra India, 0,03, bahkan bisa sampai 1,20. Jadi penelitian ini sebenarnya sudah lama bahwa ada merkuri di dalam tubuh ikan. Tapi selalu yang disampaikan, tapi kan ini kan kecil banget. Ini bukan menyebabkan efek toksik pada manusia. Betul, betul sekali tidak menyebabkan efek toksik. Tapi
Karena kemampuan tubuh untuk mengurangi sampai 50% itu berbulan-bulan, kalau kita makan tiap hari jadi masalah juga ujung-ujungnya nantinya. Karena akan keracunan. Nah, FDA, apakah ini memang sudah jadi sorotan internasional masalah merkuri pada ikan? Sebenarnya sudah. Ya, Food and Drug Administration atau FDA ya sudah memberi satu rekomendasi. Saya tuliskan dalam bahasa Inggris asli supaya kalau saya salah terjemahkan, Bapak dan Ibu bisa koreksi saya ya. Mereka sudah mengatakan bahwa hampir semua ikan dan kemudian shellfish, ikan yang ada cangkangnya, itu mengandung merkuri walaupun jumlahnya traces. Sedikit banget. Tapi jangan lupa, memang sedikit. Kalau kita makan sekali, nggak ada masalah. Tapi kalau berulang-ulang, akan terjadi akumulasi karena half-life-nya, kemampuan tubuh untuk mengurangi 50% itu bulanan. Itu jadi masalah. Jadi kalau makan tiap hari, ya bisa jadi masalah. Ya bahkan beberapa ikan yang mengandung kadar merkuri tinggi itu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi, terutama di jaringan sarafnya. Ya, sehingga sangat dianjurkan untuk nggak boleh makan merkuri dan ikan yang mengandung merkuri yang tinggi ya. Walaupun kemungkinan kita terracuni dengan merkuri ini tergantung dari jumlah merkuri pada ikan. Betul, saya sangat setuju, benar sekali. Ya, tapi kalau itu tiap hari digunakan walaupun jumlahnya kecil, akumulasi nantinya terjadi penimbunan. Sehingga akhirnya FDA menganjurkan, oke, pada wanita yang mau hamil, yang sedang hamil, yang sedang menyusui atau anak-anak yang masih kecil harus menghindari beberapa jenis ikan atau makanan seafood yang mengandung merkuri dan harus mengkonsumsi yang low merkuri. Boleh katanya mengkonsumsi yang low merkuri, tapi itu pun dalam batas-batas tertentu. Ada 3 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FDA terkait hal ini. Yang pertama, jangan makan ikan gede. Ya, ikan hiu, ikan gede ya, swordfish, king mackerel dan lain sebagainya. Karena ikan yang gede-gede, kandungan merkurinya lebih banyak. Karena ikan gede ini kan makan ikan kecil. Ikan kecil ada merkuri. Ikan makan oleh ikan gede, terkumpullah merkuri pada tubuh ikan besar. Dan anjurannya gini, supaya mau menghindari terjadinya masalah merkuri, maka makan ikan itu hanya 12 ons per minggu. 12 ons itu bukan 1 kilo 200 gram ya. Kadang-kadang kita masih menggunakan yang ukuran Belanda dulu, 1 ons 100 gram. Tidak, 1 ons di ukuran nutrisi itu cuma 28 gram. Jadi kalau 12 kali 28 berapa ya kira-kira ya? 12 kali 28 ya nggak akan sampai sekitar 300 atau 400 gram per minggu. Per minggu loh, ini bukan per hari. Per minggu, week. Ya. Kemudian apa anjuran yang berikut? Cek, ini FDA bilang, cek kandungan merkuri yang ada di ikan di badan khusus yang mengawasi merkuri pada ikan kalau ada di negara itu. Kalau di negara itu tidak ada badan khusus yang mengawasi merkuri pada ikan, anjuran FDA makan ikan itu cuma setengah dari anjuran yang tadi. Berarti cuma 150 sampai 300 gram per hari, per minggu, ya, per week, bukan per hari. Sedikit banget. Ya, 6 ons per minggu. Ya, 6 kali 28 cuma 150 benar, 120 kurang lebih gram ikan per minggu. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Sesuai dengan rekomendasi yang dibuat oleh FDA terkait dengan merkuri pada ikan. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau cari tahu benar nggak sih yang Dr. Larry sampaikan gitu? Apakah ada merkuri pada ikan? Silahkan dicek di website ini. www.fda.gov/food/foodborne illness contaminants/metals. Kemudian di search dan kemudian akan ditampilkan kadar-kadar merkuri pada berbagai ikan di dunia. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Sebenarnya ini sudah menjadi perhatian, tapi masih agak sulit untuk diterapkan karena ya, buktinya saja Indonesia 21 November Harkanas, Hari Ikan Nasional. Itu yang masih sulit ya, sehingga tadi anjurkan untuk bijaksana secara pribadi ya untuk mengawasi hal ini. Nah, sekarang apakah ada contoh penyakit karena keracunan merkuri yang sudah terbukti? Di Indonesia memang belum banyak diangkat, tapi kalau di Amerika sudah. Salah satu ini yang dipublikasi tahun 2017 kemarin. Mereka mengatakan ini American Academy of Neurology. Di Boston mereka memutuskan bahwa makan ikan dan seafood dengan kadar merkuri yang ada kadar merkuri tinggi
itu berhubungan dengan terjadinya satu penyakit yang disebut dengan amyotrophic lateral sclerosis. Saya pernah membantu mengatur nutrisi pada seseorang yang mengalami penyakit ALS ini. Bapak dan Ibu tahu berapa lama dia dirawat di ICU rumah sakit? 1 tahun 3 bulan. Dan akhirnya meninggal. Bisa dilihat. 1 tahun 3 bulan dirawat di ICU. Bisa dibayangkan berapa biayanya? Dan ujung-ujungnya meninggal juga. Kasihan banget, saya bertemu dengan istri dari bapak ini, almarhum ini, nangis istrinya. Karena kesulitan mereka. Biaya dari mana? Sementara awal-awalnya asuransi bayar, perusahaan bayar. Tapi setelah sudah berapa bulan nggak mampu lagi, besar sekali biayanya. Dan ujung-ujungnya meninggal. Ya. Amyotrophic lateral sclerosis, di mana gejalanya seperti orang kena stroke itu. Otaknya itu mengkerut, dan berkurang fungsinya. Orang itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, cuma diam aja di tempat tidur berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang sangat tidak menyenangkan. Ya. Kadang-kadang berpikir secara kasar, ya lebih baik mati daripada mengalami ALS ini. Karena nggak mati, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan berat badan terus turun sampai jadi kurus banget, baru kemudian meninggal. Nah, tapi memang kesepakatan dari American Academy of Neurology ini mengatakan, tapi konsumsi ikan yang reguler sesuai dengan yang anjuran FDA tadi, itu tidak langsung berhubungan dengan terjadinya ALS. Ya. Tapi hubungannya ada. Ya. Hubungannya ada. Berarti mereka menganjurkan ya tinggal ngatur aja di konsumsinya, secara rekomendasi konsumsinya seperti apa, itu yang harus diatur. Dan patokan yang digunakan sekarang adalah anjuran dari FDA. Nah, walaupun kami menganjurkan kalau bisa ditinggalkan aja sekaligus gitu. Ngapain juga makan sesuatu yang potensi bahayanya sudah sangat jelas. Ini penyakit tentang ALS itu dia disebut dengan Lou Gehrig's disease, ya, sesuai dengan penemu penyakit ini. Ini penyakit saraf yang progresif, ya, makin hari makin lemah orangnya, makin nggak bisa berjalan. Dan gejala-gejala awalnya itu termasuk muscle twitching dan kelemahan di lengan, limb, di tungkai. Muscle twitching itu maksudnya kadang-kadang kita merasa otot kita kok kedut-kedutan gitu. Dan kemudian jari yang akhirnya kedut-kedutan akhirnya jadi lemah. Dan akhirnya terjadi kelumpuhan. Nggak bisa bicara, bahkan nggak bisa bernapas. Dan saat ini nggak ada pengobatan ya untuk ALS itu. Dan dia disebut dengan sebagai penyakit yang fatal, ya. Amyotrophic lateral sclerosis atau Lou Gehrig disease, ya. Nah, sekarang kenapa otak itu menjadi target utama serangan dari keracunan merkuri ini? Kenapa kok bisa otak yang dipilih? Ini dari Journal of Preventive Medicine dan Public Health yang dipublikasi di tahun 2012 kemarin. Mereka menyebutkan bahwa biological half-life, ini yang saya bilang tadi, masuk 10 menjadi 5 di dalam tubuh, half-life namanya itu, 1 bulan sampai 2 bulan. Jadi kalau tiap hari dikonsumsi, akumulasi jadinya. Tapi jurnal ini menyebutkan jeleknya di otak manusia itu bisa sampai 20 tahun half-life-nya. Jadi bisa dibayangkan. Di otak manusia itu diestimasi bisa sampai 20 tahun. Makanya kenapa otak itu yang menjadi sasaran utama dari efek keracunan merkuri ini. Di otak bisa 20 tahun half-life-nya. Bayangkan kalau masuk tiap hari merkuri, ya wajarlah kalau terjadi toksisitas dari merkuri, ya. Dan disebutkan bahwa orang yang terekspos, terpapar secara reguler, artinya makan ikannya rutin sekali yang ada merkurinya, ya kecuali ikan yang nggak ada merkuri, ya, maka dia akan mengalami penyakit, ya, akan mengalami toksisitas ini. Udah pasti dia akan mengalami toksisitas di dalam tubuhnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi ikan di Indonesia kan masih aman. Gitu. Yakin aman? Ini penelitiannya. Yang pertama, ini penelitian dari Andi Arief Setiawan, ya, yang dipublikasi di salah satu jurnal dan sudah diseminarkan, ya, di Seminar Nasional Sains dan Teknologi 5 di Lembaga Penelitian Universitas Lampung tahun 2013. Apa yang mereka temukan? Apa yang Andi Arief Setiawan dan kawan-kawan ini temukan? Mereka menemukan kandungan merkuri pada berbagai jenis ikan catfish, ya. Ini di Kota Palembang. Ya.
Itu ikan baung, juaro, lais, dan patin, merkurinya semuanya ada. Ya, semuanya, lima-limanya ada. Walaupun kesimpulannya dosisnya kecil. Ya memang dosis kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau tiap hari dikonsumsi, ingat half-life-nya 30-60 hari, bahkan di otak bisa 20 tahun. Jadi walaupun sedikit, bukan efek toksik, kalau diulang-ulang, ya tetap terjadi akumulasi juga satu saat nanti. Ya, ini penelitian mereka di abstrak mereka menyebutkan bahwa semuanya ada merkuri. Semuanya ada merkuri, walaupun mereka mengatakan nilainya itu tidak toksik, ya, tidak signifikan menyebabkan keracunan pada manusia. Untuk ukuran jumlah merkuri per ikan yang mereka teliti. Tapi kan yang saya sampaikan tadi, kalau kita punya kebiasaan makan setiap hari, ada kemungkinan jadi masalah. Kemudian penelitian yang lain, ini di Jatiluhur, Waduk Jatiluhur, air tawar, ini berarti bukan air laut, ya, bukan air asin. Akumulasi merkuri pada ikan budidaya kerambak jaring apung dan ikan liar di Waduk Jatiluhur. Apa yang mereka temukan? Ini penelitian dari Kevin Supriyan dan kawan-kawan mereka yang sudah dipublikasi di ITB. Ya. Mereka menyebutkan bahwa ini dari ketiga jenis ikan yang dijadikan penelitian, urutan konsentrasi merkuri. Artinya ada, yang paling banyak pada red devil, mas, kemudian nila. Ya. Artinya ada kan? Artinya ada tuh kandungan merkurinya. Walaupun mereka juga mengatakan konsentrasinya sangat kecil, tidak menyebabkan keracunan ketika diperiksa pada ikan itu. Tapi kalau manusia punya kebiasaan makan ikan itu berulang-ulang tiap hari, akumulasi. Itu yang kita takuti. Kemudian penelitian di Palangkaraya oleh Ciptadi dan kawan-kawan. Apa yang mereka temukan terkait merkuri di meat tilapia fish, ya. Apa yang mereka dapat, ini ikan nila ya. Mereka menemukan ada ya, kandungan merkuri pada daging ikan nila umur 5-7 bulan ada peningkatan, dan kandungan merkuri pada ikan nila yang dibudidayakan di kolam yang terisolasi lebih rendah daripada kandungan merkuri pada ikan nila yang dibudidayakan di keramba pada umur ikan yang sama. Ya, jadi yang diisolasi di kolam kecil ikan merkurinya lebih rendah dibandingkan dengan yang di keramba. Ya. Ada, tapi ada nih. Ya. Walaupun sangat kecil, tetap ada. Kemudian penelitian di Makassar dari Anggriani Mangampe dan kawan-kawan, mereka menemukan bahwa responden yang mengkonsumsi ikan kembung, kesimpulan dari penelitian ini, ya ini di pesisir Kota Makassar, air laut, memiliki risiko tinggi terpapar dengan air dengan merkuri sehingga perlu dikendalikan. Ya, dengan konsumsi baik konsumsi seafood maupun ikan, dalam hal ini ikan kembung adalah sebesar angka-angka yang ada di penelitian. Jadi ada, ya, merkuri itu ada. Kemudian di Sungai Ciliwung, ya, ini dipublikasi di IPB tahun 2013, konsentrasi logam berat merkuri pada daging ikan sapu-sapu dari ketiga lokasi stasiun sebesar kurang dari 0,001. Betul, kurang dari 0,01. Tapi yang saya bilang tadi, ketika dikonsumsi secara reguler, ini bisa terjadi akumulasi. Satu saat nanti bisa terjadi akumulasi. Oke, jadi penelitian di Indonesia pun sudah menunjukkan bahwa merkuri itu ada. Nah sekarang, tapi kan kita perlu omega 3 dari ikan. Nah itu gimana dong? Apakah ada makanan tumbuhan yang bisa ganti omega 3? Sebenarnya ada. Bahkan di tumbuhan itu better omega 3, omega 3, ya. Nah, omega 3 ini adalah asam lemak yang berasal dari omega 3 ala. EPA DHA yang ada di ikan itu berasal dari tumbuhan, dari ala. Karena ikan itu kan makan ala dari alga dan lain sebagainya. Walaupun bareng-bareng juga dengan merkuri jadinya. Ya. Jadi kebutuhan omega ala, omega 3 bahan baku itu sekitar 1,1 gram per hari bagi perempuan dan 1,6 gram per hari bagi laki-laki, dan itu bisa dipenuhi dari bahan makanan ini. Edamame, walnuts, flaxseed, black beans and kidney beans, ya. Apa itu? Apa namanya itu? Kalau kami orang Manado sebutnya brandebon. Kacang merah. Kacang merah, ya. Ada tuh omega 3 ternyata, walaupun yang paling tinggi memang di flaxseed dan chia seed, ya. Kemudian ada di ini juga di labu, ya. Winter squash ini juga ada. Nah, flaxseed 25 gram, ini flaxseed 25 gram yang dikonsumsi, itu setara dengan 5.700 mg ala. Padahal tadi berapa kebutuhan kita? Saya balik lagi di slide yang awal. Kebutuhannya paling tinggi pada laki-laki cuma 1,6 gram per hari.
Sementara dari flaxseed 25 gram aja sudah 5.700 mg. Berapa nih? Berapa gram? Ya, sekitar 5,7 gram ya, karena 1 gram kan 1000 mili ya. Kita kan butuh tadi berapa? 1,6 gram. Dari 25 gram flaxseed aja sudah 5.700. Sudah kelebihan bahkan ya. Sudah kelebihan Allah yang kita butuhkan. Asal kita dalam kondisi sehat, liver kita bagus, karena liver inilah yang akan konversi Allah ini menjadi EPA dan DHA di dalam tubuh manusia. Nah, kenapa bukan ikan? Ya, karena ya itulah yang tadi ya. Kenapa bukan ikan untuk omega 3? Fish memiliki jumlah yang banyak lemak yang tidak baik, ingat dia ada saturated fat juga, dan dia memiliki unsafe levels of kontaminan seperti merkuri yang kita sudah bahas tadi. Dan fiber nggak ada di ikan. Ya. Fish itu no fiber kan, kita sudah belajar tadi, nggak ada juga karbohidrat. Jadi sebaiknya dikonsumsi dari makanan sumber. Bagaimana dengan suplemen? Ya suplemen juga sama ya. Walaupun dia bisa menyediakan EPA dan DHA, tetapi dia tidak sama dengan makanan tumbuhan, flaxseed dan lain sebagainya, yang bukan hanya menyediakan omega 3, tapi menyediakan serat dan lain sebagainya. Lebih kompleks kalau dari makanan tumbuhan yang utuh. Ya. Ini dari Physician Committee of Responsible Medicine mengatakan fakta suplemen omega 3. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi suplemen omega 3, padahal kita sudah nggak butuh, maka penelitian menunjukkan bahwa akan terjadi penurunan kognitif, kemampuan berpikir dari seseorang. Ini penelitian yang sudah ditemukan yang dimuat di Journal of the American Medical Association. Kalau terlalu banyak mengkonsumsi suplemen omega 3 di luar kebutuhan lagi, bisa terjadi slow kognitif, ya, penurunan kemampuan berpikir kognitif. Kemudian di dalam New England Journal of Medicine, mereka menemukan juga bahwa kalau terlalu banyak mengkonsumsi omega 3 tidak berhubungan dengan terjadinya perbaikan penyakit jantung. Ya, jadi nggak ada manfaat yang sangat berarti, kecuali pada orang sedang mengalami penyakit jantung yang akut. Nah, itu dikasih omega 3 suplemen, bagus tuh hasilnya. Tapi setelah orang itu mulai sembuh, kemudian dia sudah mulai sehat, masih pakai terus omega 3, itu nggak ada manfaatnya ternyata. Kemudian penelitian juga menemukan bahwa pada laki-laki, kalau terlalu banyak omega 3 bisa terjadi kanker prostat. Suplemen omega 3 maksudnya. Bisa terjadi kanker prostat. Ya. Ini semua yang saya sampaikan tadi, jurnalnya ada di sini. Jurnal citation-nya ada di bahan-bahan ini. Dipublikasi di New England Journal of Medicine tahun 2013, kemudian di Journal of American Medical Association 2012, kemudian di Archive Internal Medicine tahun 2012. Ya. Kemudian satu lagi di Journal of National Cancer Institute tahun 2013. Ini terkait dengan kalau terlalu banyak suplemen omega 3, kanker prostat. Jadi kita harus hati-hati. Lebih aman, ikan nggak aman, suplemen nggak aman, lebih aman menggunakan yang berasal dari makanan-makanan tumbuhan yang saya sudah sebutkan tadi. Tidak heran, tulisan yang 150 tahun yang lalu kurang lebih ditulis oleh Nyonya Ellen G. White mengatakan, berulang-ulang sudah ditunjukkan kepada Nyonya Ellen G. White dalam khayal yang diberikan oleh Tuhan, ya, bahwa Tuhan sekarang ini sedang memimpin kita kembali kepada rencananya semula, langkah demi langkah, agar manusia bergantung kepada produk alam di bumi ini, yaitu berasal dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya. Nggak usah bergantung kepada makanan hewani, karena ternyata kontaminan dan lain sebagainya itu sangat tinggi saat ini pada makanan-makanan tersebut. Sehingga marilah kita bergantung kepada makanan-makanan tumbuhan, diet sehat, rancangan pencipta. Ya, diet tumbuhan ini memang sudah dirancang oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia, supaya manusia itu bisa survive seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia ini dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi umur panjang sehat, bukan umur panjang dalam keadaan yang sakit. Sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian haruslah menjadi bahan makanan kita. Janganlah makanan daging memasuki perut kita walaupun hanya sepotong. Makanan daging bukanlah alamiah. Ya, ini termasuk ikan ya. Kita mau kembali kepada rencana Allah semula sewaktu menciptakan manusia. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan slide bahwa ini juga insight-nya ada di Al-Quran. Ya, yang mengatakan bahwa makanan yang didesain oleh pencipta kita adalah makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan.
Ya, jadi saya pikir inilah kesimpulan yang kita miliki sepanjang pertemuan 4 kali pertemuan kita, dan pesannya sederhana. Makan makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan yang utuh, tapi dengan prinsip yang benar ya. Atur jumlahnya, atur jenisnya, atur variasinya, seperti yang kita sudah belajar pada pertemuan yang kedua, prinsip 7K, dan kemudian diperkuat oleh pertemuan yang ketiga, prinsip 3J ya. Bagaimana kita mengatur supaya makanan tumbuhan ini betul-betul membuat kita sehat. Baik, dari saya seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Maria. Apakah mungkin ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Larry. Ini dari admin kami sudah memberikan kembali link. Sebelum nanti mungkin ada yang ingin bertanya, sedang berpikir-pikir dulu apa yang ingin ditanyakan kepada Dr. Larry pada malam hari ini. Kami ingin meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Ya, ini saya masih tunggu nih Dr. Larry pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu pada malam hari ini. Nah, ini sudah mulai masuk, kita bisa langsung mulai. Pertanyaan yang pertama dari saudari atau Ibu mungkin ini ya. Dok, apakah jus sayur buah bisa mengobati penyakit? Baik, terima kasih. Seingat saya di materi minggu lalu ya kalau nggak salah, saya menunjukkan manfaat dari makanan. Makanan itu punya 2 aspek. Aspek memenuhi kebutuhan dasar untuk membuat seseorang itu bisa bertahan hidup. Yang kedua adalah aspek obat sebagai obat. Jadi kalau pertanyaannya apakah jus buah dan sayur itu bisa mengobati penyakit, jawabannya iya. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya? Caranya jus dan buah dan sayur menyembuhkan penyakit, caranya adalah ikuti prinsip yang 7K dan kemudian yang 3J yang minggu yang lalu. Jadi ada caranya, bukan berarti hanya makan jus buah dan sayur kemudian kita akan langsung sembuh. Ada cara, ada trik, ada tips bagaimana kita menggunakannya supaya jus buah dan sayur ini bisa menjadi obat bagi kita. Dan salah satu yang saya sering ulang-ulang adalah supaya jus buah dan sayur ini bisa menjadi obat, kebutuhan dasar kita dipenuhi dulu. Karbohidrat, protein, lemak, ya saya sudah tunjukkan minggu lalu bagaimana keseimbangannya itu bisa, bagaimana gabungan makanan-makanan ini bisa mempengaruhi keseimbangan. Itu kebutuhan dasar. Itu dulu dipenuhi, baru setelah kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka kita menggunakan tambahan jus buah dan sayur sebagai obat. Karena kalau kita langsung menggunakan jus buah dan sayur sebagai obat, kebutuhan dasar kita nggak penuhi, maka jus buah dan sayur itu efek obatnya nggak akan muncul. Unsur nutrisi yang ada di jus buah dan sayur hanya akan digunakan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi itu. Sehingga nggak ada efek obatnya. Penuhi dulu kebutuhan dasar, makan kalorinya cukup, keseimbangannya dapat, berat badan kita nggak turun, tapi nggak naik juga. Baru kita tambahkan jus, ya, efek terapinya akan muncul. Itu dari saya. Jadi bisa, jawabannya bisa, tapi ada caranya, nggak langsung ya. Iya, terima kasih Dokter Larry. Ini pertanyaan selanjutnya Dok tentang ikan nih, ikannya. Jadi ikan yang nggak baik itu yang mana? Apakah ikan laut atau ikan air tawar, dan yang mana nih yang katanya tidak mengandung merkuri? Mungkin agak susah juga dijawab kalau yang mana. Kemudian sekalian Dok, nah apakah rumput laut itu aman dari merkuri? Ya, jadi pada prinsipnya saat ini belum ada publikasi penelitian yang mengatakan oh ini ikan yang lebih baik dari yang lain. Penelitian-penelitian yang saya sampaikan tadi ada insight bahwa hampir semua ikan itu ada merkuri, mau ikan laut, ikan air tawar. Saran saya ada 2. Dan dua saran ini adalah saran yang bertahap, jadi nggak langsung. Kalau Bapak dan Ibu masih mengonsumsi makanan hewani termasuk ikan, ikuti anjuran FDA tadi. Jangan sering. Ya, dalam seminggu anjurannya adalah hanya sekitar 6 ons. 6 kali 28 gram dalam seminggu supaya aman. Yang kedua, yang merupakan langkah dari yang pertama adalah ya kalau boleh ya nggak usah pakai ikan. Ya, jadilah pemakan tumbuhan yang utuh. Istilah yang santer sekarang jadilah vegetarian atau vegan. Tapi saya secara pribadi tidak terlalu sering menggunakan kata-kata vegetarian vegan. Saya lebih senang dengan orang yang mengonsumsi makanan tumbuhan yang utuh.
Kalau bilang utuh, tepung gula minyak pun kita akan minimalisasi. Ya. Jadi itu anjuran saya. Makan sesuai dengan anjuran FDA. Langkah berikutnya, ya tinggalkan aja supaya aman. Gitu. Ada beberapa tempat di Indonesia ini nggak bisa tinggalkan karena makanan utamanya itu yang gampang dapat itu dibandingkan dengan tumbuhan. Ada. Nah, dalam kondisi seperti itu, anjuran saya adalah makan sesuai dengan anjuran FDA aja. Oke, nah rumput laut, terkait dengan rumput laut, apakah itu aman dari merkuri? Saya belum pernah baca kandungan merkuri pada rumput laut. Tapi secara logika pasti ada. Pasti ada. Secara logika ya, artinya logika saya mungkin bisa saja salah. Saya belum pernah baca, saya mohon maaf, nanti kalau saya dapat saya akan bantu untuk share. Tetapi secara logika ada. Ya. Sama juga dengan pertanyaannya pestisida pada tumbuhan, ya itu juga ada kan. Tapi pesan saya seperti ini, kalau kita dihadapkan antara rumput laut dan ikan, mana yang kita mau pilih? Dua-dua ada merkuri. Saya pilihnya rumput laut. Kenapa? Karena di rumput laut nggak ada bad fat. Tadi kan sudah disampaikan bad fat, ya lemak yang tidak baik pada ikan. Lemak yang tidak baik dalam arti mudah sekali menyebabkan masalah. Ya kalau kita atur juga sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi mudah jadi masalah kalau tidak diatur dengan baik. Alasan yang kedua, rumput laut itu mau namanya juga tanaman, dia pasti ada fitokimia, ada antioksidan. Sehingga efek buruk dari pestisida atau merkuri yang kita konsumsi itu akan dibantu dinetralisir oleh fitokimia yang juga ada di bahan makanan tumbuhan tersebut. Tapi kalau bahan makanan itu dari hewani, ketika kita makan, dia nggak ada fitokimianya. Sehingga efek buruk masuk, kita tidak masuk bersama-sama dengan makanan yang bisa menetralisir efek buruknya. Jadi kalau suruh pilih, kalau saya akan pilih itu karena lebih aman dibandingkan dengan ikan saja. Itu dari saya ya. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Maria. Iya, oke, baik dokter. Ini pertanyaan berikutnya ini tentang garam. Saya ingat waktu itu dokter sebelumnya sudah sempat jelaskan, tapi mungkin bisa bagus untuk diingatkan kembali. Ini garam apa yang baik dikonsumsi dan bagaimana kalau ada statement gitu dok kalau konsumsi garam itu memperburuk kondisi kanker. Ya. Jadi konsumsi garam itu yang baik seperti apa? Saat ini masih tetap digunakan patokan mineral natriumnya. Tidak boleh lewat dari 1.500 atau paling tinggi 2.300 miligram natrium sehari. Jadi kalau bicara garam sehat yang mana adalah penggunaan garam yang tidak melebihi angka 1.500 atau paling tinggi 2.300 miligram. 2.300 itu sudah level paling atas. Kalau angka kecukupan gizi orang Indonesia itu cuma 1.500 saja. Saran saya sebaiknya 1.500. Tapi kalau agak sulit nggak apa-apa lah sampai 2.300. Tapi tidak boleh lewat dari itu. Itulah syarat penggunaan garam yang benar. Garam apa yang mau dipakai terserah. Garam apa? Mau Himalayan salt, garam meja, karena semuanya natriumnya ada ternyata. Ya, dan jumlahnya nggak beda-beda jauh. Cuma beberapa keuntungan di Himalayan salt karena dia punya mineral yang lebih banyak. Bukan cuma natrium klorida saja. Dia ada zat besi, ada magnesium, dan lain sebagainya. Sementara kalau garam meja, itu cuma natrium dan klorida aja. Itu keuntungannya dari Himalayan salt. Tapi soal natriumnya juga ada, sehingga anjurannya ya tetap nggak boleh lewat dari 1.500 mg per hari atau paling tinggi 2.300. Nah, terkait dengan statement bahwa itu bikin cancer, benar ya. Karena salah satu kadang-kadang garam kita hubungkan dengan darah tinggi. Tidak, garam itu berhubungan dengan darah tinggi ya, berhubungan dengan cancer ya, dan berhubungan juga dengan obesitas ya. Cancer terutama cancer di saluran makan ya, di daerah nasofaring namanya. Makanya tidak dianjurkan menggunakan, kalau orang terlalu sering mengonsumsi ikan, makanan-makanan yang diasinkan, terutama dari hewani, itu potensi untuk terjadinya kanker nasofaring itu cukup tinggi. Salah satu perannya adalah karena dari natrium yang sangat tinggi. Kadar natrium yang sangat tinggi. Jadi natrium hubungannya dengan kanker ada. Memang penelitiannya sudah jelas ada. Makanya jangan banyak-banyak tuh makan garamnya. Kalau makan garam istilah pengalaman hidup sih bagus ya. Orang makan banyak garam maksudnya banyak pengalaman. Tapi kalau garam dalam betul, tapi kalau garam dalam arti yang sebenarnya
Nggak boleh, kan rekomendasinya udah jelas. Jangan lewat dari 2.300 mg per hari. Ya. 1.500 mg itu kurang lebih 1 sendok teh. Memang sulit untuk diukur, makanya saya menganjurkan, yang lalu saya pernah sampaikan, supaya kita tidak kelebihan garam. Kalau pakai garam di rumah silahkan dipakai, nggak ada masalah, tapi jangan banyak-banyak ya. Supaya jangan lewat 2.300 ini, jangan sering makan di luar rumah. Itu penelitian. Kontribusi orang kelebihan garam itu 70% berasal dari makan di luar rumah. Kalau makan makanan rumahan, kontribusinya cuma 5% saja. Jadi kira-kira saran saya seperti itu. Silahkan pakai garam, jangan juga sampai ketakutan dengan garam ya. Silahkan dipakai dalam jumlah yang wajar. Sebatas bumbu kan nggak ada masalah. Ya, lanjut dok. Tanya boleh? Ya. Saya tanya boleh? Boleh Pak. Ya, karena saya nggak bisa tulis di chat. Ya, Ini Pak saya waktu kira-kira 4-5 bulan yang lampau kan saya konsultasi sama Dr. Larry. Tapi via Zoom dulu karena saya cerita saya punya penyakit jantung. Ini ada daftar yang dari meal planning dari Pak Dokter. Di sini masih tertulis apakah saya harus rubah nantinya ke depannya. Karena di sini masih tertulis ada protein hewani. Titik 2 adalah ikan segar. Ya. Gitu. Jadi apakah itu harus ada telur, ada susu, tapi sifatnya opsional gitu, 67 gram. Itu dikonsumsi tiap pagi, siang, sore. Ya. Apakah itu nanti saya harus reduce menjadi hilang lama-lama atau bagaimana ya dok penggantiannya? Ya. Terhadap protein hewani ini, apa harus diganti aja semua dengan protein nabati gitu? Ya, jadi gini Pak Fredrik, gini. Sebagai dokter gizi klinik, saya ini punya satu tanggung jawab besar untuk berusaha mengatur nutrisi dari seseorang itu dengan sangat baik. Salah satu hal yang saya pertimbangkan adalah kebiasaan orang. Ya. Pengalaman saya ya, walaupun belum banyak banget ya, tetapi paling nggak sudah ada pengalaman lah ya, bahwa compliant, ketaatan seseorang itu terhadap anjuran untuk mengurangi makanan hewan itu sangat rendah. Jadi kalau baru pertama kali ketemu, baru 2 kali ketemu, dan saya langsung bilang, Bapak nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, dan lain sebagainya, itu akan jadi masalah besar. Masalah besarnya adalah karena tidak akan ditaati. Nah, itu masalahnya. Jadi kenapa saya menganjurkan makanan hewani saya masih kasih masuk, ya. Tetapi jumlahnya itu sebenarnya sudah sangat minimal. Ya, saya sudah berusaha atur sedemikian rupa supaya sangat minimal. Ya, 67 gram. Ya, sudah sangat minimal dibandingkan dengan protein nabatinya. Ya, dibandingkan protein dengan nabatinya 150 gram ya, 100 dari polong-polongan, 50 dan atau maksudnya 50-nya dari kacang dan biji-bijian ya. Ya, Pak Fred, itu strategi saya supaya jangan, karena kalau saya langsung bilang nggak boleh, itu pasti nggak akan dituruti. Pasti tuh, nggak akan itu. Apalagi orangnya terbiasa makan hewani. Saya bisa sebetulnya nggak makan hewani bisa, cuman saya karena ikutin ya petunjuk ya saya ikutin. Apakah ini nanti harus di-reduce? Artinya gini, alhamdulillah, puji Tuhan kalau Bapak ternyata bisa langsung, saya akan sangat merekomendasikan untuk tidak. Oke. Ya, saya merekomendasikan untuk tidak. Jadi ada peningkatan. Ya. Cuma kalau pasien yang lain kan saya memperlakukan semua pasien sama ya. Kalau pasien yang lain, bahkan ada yang terang-terangan bilang bahwa, wah saya nggak bisa gitu, dengan jumlah segini. Saya biasa makan lebih banyak. Ada yang seperti itu. Nah, jadi itu strategi saya sebagai dokter gizi klinik untuk mulai merangkul pelan-pelan. Saya kasih, tapi jumlahnya saya mulai kurangi. Saya kasih edukasi. Biasanya gini Pak, kalau misalnya pasien itu kemudian konsultasi ulang, dok saya masih masalah ini, maka kemudian anjuran-anjuran yang berikut saya akan mulai mengatakan, bagaimana kalau kita hindari aja, tapi secara bertahap, ya, tidak secara vulgar gitu langsung bilang nggak boleh Pak, nggak boleh. Itu strategi saya kepada pasien-pasien yang mau untuk memperbaiki pola hidupnya. Nah, kalau misalnya Pak Fredrik sudah mau dan katanya tadi sudah mampu, wah saya akan sangat senang, lebih baik. Jumlah protein hewani itu akan diambil oleh protein nabati semuanya. Jadi dijumlahkan aja ya dok? Ya, dijumlahkan ke atas. Ya, diganti aja oleh protein nabati. Si protein nabati tadinya 100 dan atau 50 itu jadi 150. Terus ditambah yang protein hewani ini
digantikan ke nabati menjadi total kira-kira 200-an ya. Ya, setuju banget. Oke. Jadi nggak ada masalah, dan jangan pernah kita berpikir, oh saya nanti akan kekurangan protein. Tidak lagi ada ilmu itu sekarang ya. WHO sendiri, FAO sendiri mengatakan bahwa kandungan proteinnya ada di kacang tanah, yang ada di soy, di kedelai itu setara dengan telur, setara dengan ikan, setara dengan daging. Dengan syarat jangan tempe terus protein nabatinya. Ya, protein pilihan protein nabati, tempe tiap hari, tempe karena cuma suka tempe. Itu nggak boleh. Itu bakal terjadi defisiensi asam amino tertentu. Caranya adalah variasi. Hari ini tempe, besok kacang merah, besok kacang hijau, besok almond, besok kacang tanah. Atau pagi tempe, siang kacang hijau, malam kacang merah. Terserah, suka-suka kita. Yang penting prinsipnya variatif. Jangan makan makanan yang sama berhari-hari. Itu kan kita sudah belajar di hari yang kedua, pertemuan yang kedua ya, tentang prinsip keanekaragaman. Ya. Nah, seperti itu, Pak Freddy. Edamame masih boleh ya, Dok? Itu masuk polong-polongan. Sangat boleh, bukan masih boleh, sangat boleh. Saya sangat menganjurkan. Jadi edamame, kacang hijau, kacang merah, diganti-ganti lah. Baik, terima kasih Dok. Sama-sama. Terima kasih Pak Frederick atas pertanyaannya juga. Ya, terima kasih Bu Maria. Yang ingin memiliki pertanyaan yang sama ya, jadi bisa mendapatkan sekalian penjelasannya. Baik, kita lanjut Dok. Ini tentang gluten atau tepung terigu kan itu nggak bagus buat kita. Nah, kalau tepung beras, tapioka, apakah itu bagus? Ada juga glutennya, tapi nggak sebanyak gandum, gitu kan. Glutennya tetap ada. Jadi gini, Bapak dan Ibu, terkait dengan gluten, yang tidak dianjurkan di kita adalah menggunakan gluten terlalu banyak jumlahnya. Apalagi dari memang yang sudah gluten. Kan ada kan tepung yang sudah diekstrak, sudah jadi daging buatan, itu gluten tok. Itu yang tidak dianjurkan, karena ya sekali masuk pasti banyak. Tapi jangan lupa bahwa ini tidak terjadi pada semua orang. Masalah gluten itu terjadi pada orang yang sensitif terhadap gluten. Ya, jadi tidak terjadi pada semua orang. Nah, kita kan nggak tahu saya ini sensitif atau tidak, cuma bisa dirasa sendiri gitu. Saya secara pribadi tidak. Ya, tidak ada sensitif terhadap gluten. Jadi saya menggunakan tepung, bahkan saya menggunakan gluten juga, saya nggak ada masalah dengan saluran cerna saya. Ya. Tapi bagi orang-orang tertentu itu akan jadi masalah. Saran saya memang sebaiknya ya cek aja intoleransi terhadap gluten, ya. Supaya kita bisa memastikan bahwa kita tidak bisa menggunakan itu. Tetapi prinsip yang disampaikan di kelas ini, baik oleh Balai Sehat Ministry, saya sendiri juga, kan makanannya makanan berbasis tumbuhan utuh. Ya kalau bicara makanan berbasis tumbuhan utuh, tepung itu nggak masuk. Sehingga risiko untuk kelebihan gluten dan jadi masalah karena gluten itu tidak ada pada orang yang mengonsumsi makanan tumbuhan utuh. Walaupun dia mengonsumsi gandum juga, mengonsumsi beras juga. Karena kan utuh yang dikonsumsi. Kandungan glutennya kecil, ada serat, ada vitamin, mineral yang akan saling berkontribusi untuk menyebabkan gluten tidak jadi masalah. Ya selain jumlahnya memang sedikit banget. Jadi makanya itu yang saya sampaikan, slogan yang terbaik itu adalah memang whole food plant-based diet. Diet berbasis tumbuh-tumbuhan yang utuh, itu yang kita mau. Jadi kalau kita melakukan diet ini, nggak usah takut dengan gluten, karena nggak akan jadi masalah dengan gluten. Kecuali kita memang orang yang secara genetik memang sensitif banget. Nah itu kasus-kasusnya tertentu, tapi jarang. Sehingga akhirnya harus dianjurkan untuk no gluten free. Nah, tapi ingat, makanan yang gluten free kan sebenarnya bukan berarti nol glutennya, itu ada batasan minimalnya. Cuma saya lupa minimalnya berapa. Kalau trans fat, lemak trans, yang disebut dengan tidak ada lemak trans, itu batasannya 0,5. Kalau ada di bawah 0,5, boleh bilang tidak ada trans fat. Kalau gluten saya lupa, nanti saya coba bantu cari. Yang disebut dengan gluten free itu berapa persen nggak ada. Ya sampai sebatas apa bisa diklaim sebagai gluten free. Tapi tetap ada glutennya juga kan. Nah, makanya saran saya lebih baik yang aman, whole food plant-based diet. Diet berbasis tumbuh-tumbuhan utuh, aman. Ya, kalau ada walaupun ada gluten, dia ada unsur nutrisi lain yang akan berperan untuk mereduksi efek buruk dari gluten tersebut. Seperti itu. Baik Dok, ini pertanyaan selanjutnya tentang omega 3. Ini mungkin maksudnya ada omega 3 yang plus-plus gitu ya Dok ya. Itu ada di chat, kalau misalnya Dokter bisa lihat. Mungkin saya kurang bisa membacanya dengan baik, tapi ini ada omega 3 yang ada kandungan lain gitu ya. Ada EPH 180 gram, DHA 120. Ya, itu bagaimana dengan omega 3 jenis ini?
Ya, jadi ini bertanya tentang suplemen tertentu ya. Omega 3 marine triglycerides yang memiliki EPA 180 mili, DHA 120 mili. Dan ada bahan tambahan gelatin dan gliserin dan lain sebagainya. Ini suplemen ya, berbicara masalah suplemen. Pertanyaannya apa ya ini? Mengenai omega 3 ini bagaimana? Iya, mungkin maksudnya pertanyaannya mungkin adalah apakah ini baik atau tidak gitu. atau tidak ya Saya itu. tangkap ini omega 3 yang plus dengan kandungan suplemen itu apakah baik atau tidak? Ya. Nah, jawabannya baik atau tidak tergantung dari faktor kondisi. Prinsip 7K kita udah pelajari loh itu di minggu yang kedua, pertemuan kedua ya. Penting loh. Penting sekali faktor kondisi ini. Jadi gini. Dalam kondisi tertentu, sebagai contoh, orang lagi sakit jantung akut, itu pasti kandungan omega 3 di dalam tubuh sangat rendah. Menggunakan suplemen omega 3 seperti ini akan sangat membantu. Tapi hanya untuk periode waktu tertentu, bukan untuk digunakan seumur hidup. Kalau untuk menjaga maintain kesehatan, lebih baik pakai aja omega 3 dari tumbuhan yang namanya ALA. Alpha linoleic acid, karena ALA ini waktu kita makan dari flaxseed, dari edamame, dari tadi kacang merah dan lain sebagainya, maka di dalam liver kita dia akan dikonversi menjadi EPA dan DHA. Apa insight dari mekanisme ini? Insight-nya gini, artinya tubuh akan menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Kalau tubuh lagi nggak perlu, ini kan omega 3, EPA dan DHA itu saya sudah bilang tadi, itu omega 3 siap pakai, siap bekerja. Kalau ALA itu bahan baku, dia nggak siap kerja, dia harus dikonversi dulu menjadi EPA dan DHA baru bisa berfungsi. Insight yang saya sebutkan tadi adalah kalau tubuh lagi butuh omega 3 dan ALA-nya kita masukkan dari bahan makanan sumber tadi, maka dosis berapa banyak EPA dan DHA yang dihasilkan itu akan diatur secara otomatis oleh liver sehingga kita akan tidak terjadi kelebihan. Itu insight-nya, itu mekanisme yang kita harapkan. Tapi kalau kita langsung masukkan EPA dan DHA yang sudah ada nilainya, seperti di sini 180 mili, 120 mili, kalau tubuh lagi butuh sih oke, nggak ada masalah. Tapi kalau tubuh sudah nggak butuh, kita masih masukkan yang siap pakai, itu jadi problem. Tidak heran penelitian yang saya sebutkan tadi, ya, menyebutkan bahwa kalau itu digunakan jangka panjang, tubuh sudah nggak butuh, pada penyakit jantung nggak ada manfaatnya, pada laki-laki bisa terjadi kanker prostat. Itu masalahnya. Jadi pertanyaan ini apakah bisa digunakan suplemen? Kalau kita gunakan dengan bijaksana bisa. Dan ini pada kondisi tertentu, tidak semua kondisi. Kalau kita lagi nggak ada penyakit, ngapain juga pakai suplemen kan? Namanya juga suplemen, cuma tambahan. Jadi digunakan pada kondisi tertentu. Kalau kita lagi sakit, lagi dirawat di rumah sakit, penyakit jantungnya lagi akut dan lain atau penyakit-penyakit lain lagi akut, dokter memberikan omega 3 ini, itu hal yang bijaksana banget. Karena kalau orang lagi sakit akut, terus kita mau bergantung pada makanan ALA dan D, kita kasih flaxseed, itu boleh saya bilang itu nggak ada manfaatnya jadinya. Apalagi kalau livernya lagi bermasalah, ya, dia lagi sakit, SGOT, SGPT-nya naik, liver lagi bermasalah, terus kita kasih flaxseed, masuk ALA, siapa yang mau konversi jadi EPA dan DHA? Nggak ada. Lagi sakit akut, tubuh lagi konsentrasi untuk masalah yang lain. Kita kasih sesuatu yang harus diolah dulu. Itu manfaatnya nggak akan banyak. Tapi makanya dalam kondisi itu, ingat ya, K yang pertama yang kita pelajari, kondisi. Dalam kondisi itu kalau kita kasih suplemen, itu manfaatnya langsung terlihat. Tubuh butuh, yang dikasih yang sudah siap pakai. Nah itu, tubuh akan gunakan itu dan penyakitnya akan bisa dibantu teratasi. Tapi dalam keadaan sehat, yang kita butuh adalah sesuatu yang bukan siap pakai. Yang kita butuh adalah bahan baku. Dalam keadaan sehat untuk maintain kebutuhan EPA dan DHA. Ya, jadi pendapat saya tentang suplemen seperti itu. Gunakan pada tempatnya. Ya, pada gunakan secara rasional. Jadi penggunaan suplementasi seumur hidup itu bukan rasional. Namanya juga suplementasi. Hanya digunakan untuk menambahkan pada sesuatu yang jelas kurang. Kalau lagi nggak kurang, ngapain juga ditambah-tambahin, kan? Kira-kira logikanya seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, Dokter Leri, ini ada yang mengingatkan, Dok. Sepertinya dokter janji minggu lalu tentang bagaimana tentang metode memasak katanya. Ini mungkin ya, ada betul. Diingatkan.
diingatkan. Mungkin dokter mau memberikan komentar tentang ini. Ya, saya coba kita jawab dulu pertanyaan yang lain sementara saya Oke, coba carikan. Kita jawab yang lain ya dok ya. Tadi saya mengingatkan sebentar dokter, nanti akan ada ancang-ancang gitu mau bagaimana. Ya, Oke, ya, ini betul. yang lain ini ada tentang ya. Jadi ibu ini pernah membaca buku ya makanan dan diet, dan di sana dikatakan bahwa jangan buah itu jangan dimakan pada saat makan besar. Tapi di dalam slide dan juga gambar yang pernah kita lihat itu di dalam diet isi piringku di situ buah dicampur dengan makan besar. Nah, apakah bermasalah makan buah bersamaan dengan makan sayur? Baik, saya coba jawab dulu pertanyaan ini ya, yang barusan ditanyakan. Jadi terkait dengan penggunaan sayur dan buah, kalau kita baca buku itu secara lengkap, maka di situ akan disampaikan ada insight bahwa pada orang tertentu itu akan jadi masalah. Artinya itu tidak berlaku pada semua orang. Ya, ketika makanan buah dan sayur itu dikombinasi dan kemudian menyebabkan masalah saluran cerna, entah kembung dan lain sebagainya, tidak berlaku pada semua orang. Sejauh ini yang saya mengerti kenapa itu terjadi, buah sayur itu nggak bisa dikombinasi, adalah ketika seseorang mengonsumsi sayur, bukan sayur, ketika seseorang makan, apapun yang masuk ke dalam lambung, ya, kan yang pertama masuk ke lambung dulu sebelum ke usus kan, maka pencernaan lambung itu harus selesai dulu, baru katup yang memisahkan antara lambung dan usus itu akan membuka dan mengizinkan makanan dari lambung itu masuk ke usus untuk pencernaan lanjut atau untuk penyerapan. Nah, ada ahli yang mengatakan bahwa buah itu pencernaan di lambung berlangsungnya hanya 1-2 jam. Tercepat. Itu tercepat. Sayur 3-4 jam. Sehingga kalau makan buah dan sayur bersama-sama, kita bisa bayangkan yang terjadi. Buah sudah selesai dicerna, karena kan cuma 1 jam, 2 jam. Sayur belum. Karena sayur belum, masih menunggu 3-4 jam kemudian, maka si katup ini belum akan membuka. Unsur nutrisi dari si buah belum akan masuk ke dalam usus. Apa yang terjadi? Dia kan sudah dicerna, sudah dalam bentuk yang kecil. Bahkan mungkin sudah siap diserap untuk beberapa jenis nutrisinya. Kalau sudah dalam keadaan tercerna seperti itu dan belum juga masuk ke usus, harus menunggu beberapa jam, dengan mudahnya si buah itu akan difermentasi oleh bakteri yang hidup di usus. Mikrobiota yang hidup di usus. Sehingga terjadi pembentukan gas, menyebabkan orang itu menjadi kembung, merasa begah, dan lain sebagainya. Jadi nggak nyaman. Nah, itulah alasannya. Tetapi ternyata hal ini tidak terjadi pada semua orang. Ya, ada orang-orang tertentu dengan kemampuan enzim-enzim pencernaannya bagus, keseimbangan mikrobiotanya bagus, ya, sehingga ketika terjadi gas dengan cepat bisa dinetralisir oleh mikrobiota atau oleh enzim-enzim yang ada di saluran di lambung orang tersebut. Jadi tidak berlaku pada semua orang, sehingga tugasnya adalah kita sendiri yang harus menilai saya ini seperti apa. Kalau saya makan sayur dan buah, apakah ada kembung, ada begah, atau hal-hal lain yang lebih berat, bahkan mungkin diare dan lain sebagainya. Kalau nggak ada masalah, berarti saya makan buah dan sayur digabung, no problem. Tapi pada orang yang ada masalah, muncul kembung dan lain sebagainya, anjurannya adalah lebih baik dipisah. Pagi makan sumber karbohidrat, protein, lemak, dan sayur atau buah. Nanti siang baru makan karbohidrat, protein, lemak, dan sayur atau buah. Jadi misalnya pagi sayur, nanti siang buahnya, malam sayur lagi. Atau pagi buah, siang sayur, malam buah lagi. Karena buah dan sayur ini bisa disubstitusi, bisa saling mengganti. Cuma 2 itu yang bisa saling mengganti. Nggak bisa diganti dengan grains, karbohidrat. Karbohidrat, nggak ada sayur, karbohidrat ditambah. Itu nggak boleh. Kalau nggak ada sayur, buah semua, buah ambil alih, itu boleh. Atau sebaliknya. Bisa. Ya. Jadi dari saya seperti itu sih. Tidak berlaku pada semua orang. Ya. Oke. Oke. Iya, dok. Makan sashimi, makanan Jepang yang mentah itu ya dok ya? Itu baik nggak dok? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa proses memasak itu sebenarnya banyak sekali keuntungan dan banyak sekali kerugian tersendiri. Ya, jadi saran saya adalah
mungkin sebaiknya kita variasi makanan kita. Saya juga nggak bisa langsung bilang bahwa makan sashimi itu oke ya, tergantung dari kondisi seseorang. Ya, tergantung dari kondisi seseorang. Tetapi sarannya adalah prinsip K yang keempat, ya, yang kita pelajari 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, pertemuan yang kedua maksud saya, adalah prinsip variatif, keanekaragaman. Jangan proses memasaknya sama, direbus-rebus terus, digoreng-goreng terus, nggak boleh, harus bervariasi. Jenisnya juga nggak boleh sama, tempe-tempe terus, harus divariasi. Ya, kalaupun memakan sashimi, ya janganlah sashimi berhari-hari gitu, variasi dengan yang lain. Ya. Dan apakah sehat atau tidak, harus dibahas secara komprehensif. Unsur nutrisi apa yang ada di sashimi, yang masih ada, unsur apa yang sudah hilang, kita harus variasi dengan apa, ya itu yang kita pelajari di pertemuan yang kedua. Jadi variatif aja makanan kita. Nah, kalau terkait dengan proses memasak ya, yang saya janjikan itu ya akan juga menjawab si masalah ini. Saya share materi ini ya. Ini munculnya dari materi tentang menggoreng itu apa sih masalahnya. Ya, saya sudah sempat kasih insight yang lalu bahwa ternyata sudah ditemukan bahwa merebus itu tidak lebih baik dari menggoreng. Ya, ada beberapa hal yang ternyata lebih baik menggoreng daripada merebus. Ya, itu sebabnya kenapa saya tekankan tadi proses memasak kita pun itu sebaiknya variasi. Ya. Tapi kenapa menggoreng ini tidak dianjurkan, bahkan mulai dianjurkan untuk ditinggalkan? Karena ada integrasi lemak ke dalamnya, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, di sini contohnya ya, fakta tentang menggoreng. Ini contoh ya, saya kasih contoh. Terjadinya pengurangan aktivitas vitamin A dalam berbagai proses memasak. Jadi terjadi penurunan kemampuan vitamin A untuk menyebabkan seseorang menjadi sehat. Kehilangan vitamin A dengan menggoreng itu 14%. Merebus 14%. Menggoreng itu kehilangannya 24%. Tapi dengan fermentasi ya, itu lebih banyak yang hilang, 29%. Menjemur itu lebih banyak yang hilang. Jadi jangan, maksud saya jangan selalu disalahkan si menggoreng ya. Nah, tapi ada di yang lain, merebus itu justru lebih tidak baik ya. Coba saya cari slide-nya. Ini dia. Terkait vitamin B1, B2, B6 dan C, itu justru lebih baik, lebih terretensi ketika makanan itu digoreng. Dari sisi retensi vitamin ya. Tapi jangan lupa yang saya bilang tadi, kenapa menggoreng tidak dianjurkan, integrasi lemak ke dalamnya. Ya. Nah ini coba perhatikan, terkait vitamin B1, B2, B6, dan C, merebus 70% hilangnya, menggoreng cuma 30% kehilangan. Steaming 40%, memanggang 35%, lebih bagus menggoreng untuk vitamin-vitamin ini. Makanya kenapa saya menganjurkan, lebih baik cara memasak kita itu bervariasi, tapi juga dengan memikirkan hal-hal yang lain. Kalau kita takut karena menggoreng akan terintegrasi lemak ke dalamnya, sehingga menyebabkan kita akan kelebihan kalori, ya mungkin kita jangan memilih untuk menggoreng. Ya, kita memilih dengan metode lain, walaupun mungkin kerusakannya akan lebih banyak di metode yang lain. Jadi ini yang terjadi ya. Ini juga fakta, ini juga tentang terkait dengan vitamin C, terkait dengan metode memasak. Ya, retensi vitamin C artinya vitamin C itu akan bertahan di dalam makanan itu walaupun diolah, contohnya di brokoli. Stir frying ini menumis ya, itu retensi vitamin C mencapai 76,6%. Kalau microwave itu lebih sedikit yang tertahan, cuma 56,8%. Kalau merebus dengan air banyak, vitamin C yang terretensi, yang tertahan, itu lebih sedikit lagi, cuma 44%. Ya. Kalau air sedikit, nah itu lebih banyak ya. Jadi merebus juga ternyata jangan terlalu banyak tuh airnya, karena lebih banyak unsur nutrisi yang hilang karena larut di dalam air. Kalau yang dimasak itu green beans ya, biji-bijian ya, dengan menumis dia terretensi, tertahan itu 57%. Bagus ya maksudnya. Yang paling banyak ketika digunakan direbus dengan air yang sedikit, retensi vitamin C-nya lebih banyak. Pada biji-bijian ya, beda dengan pada sayuran brokoli. Jadi kita lihat bahwa metode memasak ini ternyata memiliki keunggulan dan kerugian masing-masing. Sama juga dengan makanan mentah atau makanan masak. Nah ini semua yang harus kita awasi, harus kita
pinter-pinter memanipulasi supaya nutrisi itu bisa memberi manfaat, unsur-unsur nutrisi itu bisa memberi manfaat maksimal pada manusia. Masalah ini yang saya bahas di masalah prinsip 7K itu. Makanya kenapa saya menganjurkan variatif, soal jenis makanannya, soal pengolahannya itu variatif dan lain sebagainya. Karena masing-masing punya keuntungan, tapi masing-masing juga punya kerugian tertentu. Itu dari saya, Ibu Maria, ya mudah-mudahan bisa terima kasih dokter sudah dipenuhi janjinya. Ya. Ya, ini saya mau ingatkan karena waktu kita juga sudah tidak banyak. Jadi saya mohon maaf ini untuk Bapak Ibu saya tutup pertanyaan yang baru ya. Jadi saya hanya akan memberikan kesempatan Dr. Larry untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Jadi mohon maaf sekali karena waktunya kita juga tidak banyak. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tentang ada seorang ibu dok yang sakit lupus yang menyerang ginjal. Nah, sesuai dengan arahan dokter ahli gizi, sekarang beliau ini mengkonsumsi protein 40 gram per hari. Untuk ikan yang dikonsumsi cuma sekitar 25 gram per sekali makan. Namun ibu ini lebih sering menggunakan gurame, jadi dia konsumsi gurame. Nah, pertanyaannya apakah gurame itu bagus dan tambahan informasi bahwa ibu ini mengkonsumsi garam Himalaya. Gimana dok? Ya, kalau kita ingat tadi materi saya tentang ikan, soal komposisi nutrisi ya di slide yang awal-awal, itu bagus banget untuk memenuhi kebutuhan protein dan lain sebagainya. Walaupun protein pada keadaan lupus yang di ginjal ini kan memang diturunin justru jumlahnya, ya hanya 25% aja. Tetapi kalau saya secara pribadi, supaya lebih bagus lagi, lebih bijaksana pakai protein nabati. Karena selain dia menyuplai protein, dia juga akan menyuplai unsur-unsur yang lain. Ya, serat, vitamin, mineral, dan terutama fitokimia yang tidak ditemukan pada ikan. Kan? Jadi maksudnya sekali kita beli sudah satu paket lebih banyak, harganya sama gitu maksudnya. Lebih baik pakai protein nabati kalau dari saya. Ya seperti itu. Tapi kalau menggunakan ikan juga no problem, tapi yang di highlight itu kan cuma protein aja dan mungkin omega 3. Tapi kalau kita pakai tumbuhan, dari tumbuhan lebih banyak yang kita dapat, omega 3 dapat, protein dapat, ya jumlahnya juga lebih oke karena protein dari hewani juga penyerapannya itu nggak secepat dengan protein dari ikan. Makanya kenapa disebut protein dari tumbuhan itu bioavailabilitasnya itu rendah, karena ada serat dan lain sebagainya yang waktu masuk penyerapannya itu nggak banyak gitu. Kalau ikan kan nggak ada serat, jadi pas masuk diserap semua tuh proteinnya. Memang pada beberapa kasus dibutuhkan bioavailabilitas yang tinggi. Tapi pada keadaan-keadaan yang nggak perlu bioavailabilitas tinggi, yang terbaik adalah protein nabati ya. Kalau dari saya seperti itu. Nah, ini menjelaskan tambahan dok, ini jadi nggak masalah mujair atau gurame ya. Tadi katanya disebutkan lagi saya mujair katanya lebih sering. Ya. Nggak ada masalah dari sisi kandungan komposisi nutrisi. Tapi sore ini kan kita belajar bahwa ada kemungkinan ikan-ikan itu terpolusi dengan masalah merkuri. Ya sehingga ya memang terus terang saya nggak, karena kita beli ikan kan nggak mungkin kita beli terus kita periksa ada merkuri nggak masuk akal gitu. Jadi ya dibatasi aja jumlahnya dan jangan lupa bahwa itu dan jangan lupa bahwa kita harus mengonsumsi makanan-makanan tumbuhan yang lain juga selain makanan itu. Ya, mungkin untuk sementara itu yang bisa saya sarankan. Jadi masalah komposisi nutrisi protein kan no problem, tapi masalah merkuri itu yang kita takut. Kan ya harus kita hati-hati lah paling enggak. Sudah mulai aware kita dengan masalah merkuri ini. Iya, dok. Nah, terkait Himalayan ya, tadi pakai Himalayan salt nggak ada masalah. Ya, silahkan digunakan Himalayan salt. Balik lagi ke yang tadi, tapi tolong jumlahnya sesuai dengan kebutuhan. Jangan over. Jangan pikir karena Himalayan salt saya boleh pakai dalam jumlah besar. Nah, itu yang mindset seperti itu yang harus diubah. Tetap terukur jumlahnya. Ya. Ini masih tentang merkuri dok. Apakah dengan banyak minum jus itu bisa mengurangi merkuri dalam tubuh kita, dan bagaimana kita itu tahu kalau badan kita ini banyak merkurinya itu? Apakah ada tesnya, ada tes darahnya? Gitu. Baik, sampai saat ini saya belum pernah baca apakah fitokimia dari jus itu bisa membantu untuk mengurangi kadar merkuri. Saya terus terang belum tahu, belum pernah baca kalau ada info itu. Tetapi mungkin manfaat dari menggunakan jus itu adalah
efek buruk dari merkuri kan pasti akan mengganggu metabolisme, menimbulkan radikal bebas dan lain sebagainya. Ketika radikal bebas muncul dan kita pakai jus, maka antioksidan yang ada di jus itu dapat meredam efek toksisitas dari merkuri. Tapi mengurangi kadar merkuri saya belum pernah baca, ya. Kalau saya baca dari jurnal-jurnal yang saya tunjukkan sebelumnya, sepertinya enggak sih, enggak akan ada pengaruhnya. Karena half life, ya, kemampuan tubuh mengeluarkan setengah itu bukan berasal dari kemampuan makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, tapi berasal dari kemampuan organ-organ di dalam tubuh kita sendiri. Tidak dipengaruhi oleh jus yang kita minum, maksud saya. Jadi secara logika sih itu nggak akan mempengaruhi, menurunkan kadar merkuri. Sepertinya tidak gitu. Tapi efek buruk dari merkuri bisa direduksi, bisa dikurangi oleh jus. Karena jus mengandung antioksidan. Nah itu yang saya bisa jawab. Oke. Apa yang kedua? Saya lupa pertanyaannya. Tes merkuri. Oh, tes dalam merkuri. Ya. Memang tidak rutin dilakukan, tetapi kita bisa lakukan pemeriksaannya. Setahu saya, seingat saya biasa di laboratorium bisa dilakukan, walaupun harganya memang agak mahal karena bukan pemeriksaan rutin. Dan biasanya sampel yang diambil bisa dari rambut. Bisa ada pemeriksaannya. Di Prodia ada, ya. Tapi sampel yang digunakan dan kayaknya harus janjian dulu untuk pemeriksaan, harus nanya dulu, nggak langsung datang nanya gitu merkuri. Tapi sepertinya saya berpikir bahwa ini akan mulai menjadi tren kalau masalah merkuri ini betul-betul di Indonesia juga sudah mulai diangkat, ya sebagaimana di luar negeri sudah mulai diangkat-angkat, maka pemeriksaan kadar merkuri ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting. Oke, ya terima kasih dok infonya. Ini apakah kita bisa mengkonsumsi flaxseed setiap hari dok? Sebenarnya kalau di prinsip 7K, kalau kondisi kita untuk maintain kesehatan tidak dianjurkan. Kan anjurannya itu kan itu flaxseed itu kan masuk di protein nabati. Kelompok makanan protein nabati. Harus variasi dengan yang lain. Almond, edamame, walnut, ya. Jadi variasi, jangan bergantung di flaxseed terus-menerus. Harus digabung-gabung dengan yang lain juga. Untuk konsep memaintain kesehatan kita. Tapi kalau pada kondisi memang ada penyakit tertentu, butuh mungkin omega 3 dan lain sebagainya, selain dari suplemen, saya rasa nggak ada salahnya juga konsumsi flaxseed setiap hari untuk periode waktu tertentu. Nah, tapi prinsip secara general untuk kesehatan jangan variasi sumber protein nabati kita, jangan dari flaxseed aja. Ya. Karena kalau betul hanya dari flaxseed aja kita sehat, itu akan jadi masalah. Orang akan kejar beli flaxseed harga akan jadi sangat mahal dan mungkin hilang dari pasaran. Ya, makanya Tuhan itu adil. Tuhan tidak meletakkan unsur nutrisi tertentu cuma di satu bahan makanan aja. Sehingga akhirnya orang rame-rame beli itu harganya jadi mahal atau hilang di pasaran. Tuhan taruh itu di semua bahan makanan. Makanya prinsip keanekaragaman itu mengharuskan kita makan bervariasi. Dan dengan makan bervariasi, omega 3 juga akan terpenuhi. Nggak harus dari flaxseed. Edamame juga ada, walaupun jumlahnya nggak sebanyak di flaxseed. Tapi ketika variasi jumlahnya pas, kebutuhan kita akan terpenuhi. Nggak usah khawatir. Oke, iya. Ini Ibu Ratna dok, kalau mandi gitu ya, misalnya di air dingin atau di air terjun, pulangnya itu di daerah area perut, pinggul dan badan gatal-gatal gitu dok. Tapi kalau misalnya itu sudah dikeringkan, hilang. Jadi nggak, kalau badannya sudah mulai hangat itu nggak dingin lagi, dia hilang. Nah, apakah ini yang disebut sebagai biduran ya? Dan faktor penyebabnya apa? Oke. Tadi saya nggak sempat tangkap. Jadi kalau mandi, ya gimana? Kalau dia mandi di air dingin atau air terjun gitu, pulangnya gatal-gatal badannya di area apa? Di area pinggul gitu, perut pinggul. Nah, tapi kalau misalnya sudah andukan, mungkinnya sudah badannya udah nggak dingin lagi, hilang, gitu dok. Apa yang dialami ini persis sama dengan yang saya sering alami. Saya juga sama. Ya kalau saya terlalu lama di air atau di air terjun atau di laut ya atau di kolam renang itu akan muncul merah-merah, biduran itu ya dan gatal. Nah, kita adalah rupanya saya dan yang bertanya Ibu Ratna ya. Ibu Ratna, saya dan Ibu Ratna adalah orang-orang yang sensitif terhadap suhu. Terutama suhu yang berasal dari air. Kita alergi dingin istilah awamnya. Dan memang reaksi badannya ya dok, ya reaksi badan. Itu ada. Sama, saya juga mengalami hal yang sama. Tapi ini kan nggak sangat mengganggu kesehatan kita ya. Artinya ini jadi insight bagi kita ya. Kita kalau berenang ya jangan lama-lama juga. Kalau di main-main di kolam di air terjun
di laut itu jangan lama-lama. Karena saya juga sama dengan seperti itu, persis sama. Saya kalau lama di air itu akan muncul merah-merah dan gatal di badan. Tapi nggak yang gede-gede banget, kecil-kecil gitu. Dan ketika sudah nggak terpapar lagi dengan dingin, dengan air tersebut, itu akan hilang dengan sendirinya. Itu kelemahan kita sebagai manusia. Memang ini bukan kompetensi saya, ini kompetensinya dokter spesialis kulit, ya, atau dokter penyakit dalam ahli alergi. Nah, ini mereka yang bisa menjawab lebih tajam, ya, lebih pas. Ya, saya hanya menjawab berdasarkan pengalaman saja karena kebetulan pengalamannya sama. Ya. Dan sejauh ini nggak ada sih upaya saya untuk menguranginya. Dengan cara apa bisa berkurang, belum ada upaya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf kalau tidak bisa menjawab dengan sangat tajam. Tapi jadi memang mungkin dihindari saja ya dok ya, dihindari yang faktor yang bisa memicu. Saya mengambil makna itu positifnya bahwa ini jadi insight bagi saya, jadi warning bagi jadi saya. warning, ya. Jangan kalau berenang jangan sampai 3 jam. Ya, kalau ada di air jangan sampai lama-lama. Jadi ambil makna positifnya. Oke, iya, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Ini ada. Maaf Bu Maria, ini pertanyaannya tadi penyebabnya apa? Penyebabnya karena alergi. Jadi faktor penyebabnya. Ya. Kita secara genetik itu ada alergi terhadap suhu dingin, ya. Dan itu juga tidak di semua orang ya dok ya? Tidak di semua orang. Kalau mandi di kolam renang cuma saya itu, anak-anak saya, istri saya nggak ada masalah. Gitu. Iya. Oke dok, kita lanjut. Ini ada Ibu Esti, dia seorang vegetarian. Sudah sejak tahun 80 itu tidak makan nasi. Karbonya dari kentang, ubi, labu ya, dan lain-lain. Dan Ibu ini makan daging analog mungkin ya dok ya, daging vegetarian itu ya dok ya. Dan apakah perlu suplemen lagi untuk dikonsumsi oleh Ibu Esti? Kalau prinsip makan vegetarian itu sudah sesuai dengan yang prinsip 7K dan 3J yang kita sudah bahas yang lalu, nggak perlu suplemen. Apalagi nggak sakit, nggak perlu. Kami dokter gizi klinik di Indonesia ini punya satu prinsip, tidak akan memberikan suplemen apabila orang itu bisa makan vitamin mineral antioksidan dari bahan makanan sumber. Jadi makan di mulut, ya, dari bahan makanan sumber, tumbuh-tumbuhan terutama, tidak ada tempatnya untuk pemberian suplemen. Asal diatur dengan baik. Nah, yang saya mungkin ini memang nggak terlalu banyak informasi yang didapat dari pertanyaan ini, tapi mungkin saya bisa kasih saran ya. Hati-hati kalau kita jadi vegetarian, sekedar prinsip kita adalah yang penting saya nggak makan daging aja. Nah, itu prinsip yang keliru. Ya, karena makanan yang vegetarian itu pun perlu diatur dengan baik, dengan seimbang, supaya jadi seimbang. Saya sudah kasih contoh kan minggu-minggu yang lalu. Nah, jadi makannya itu kalau nggak makan nasi sih nggak ada masalah. Kita nggak butuh nasi, yang kita butuh karbohidrat. Ya memang nasi ada karbohidrat. Jadi kalau nggak makan nasi, asal kebutuhan karbohidrat kita dapat dari kentang, ubi, pumpkin, dan lain sebagainya, no problem. Asal jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa ya, 4 kelompok makanan pada orang vegetarian. Grain sebagai sumber karbohidrat, tadi dari kentang, ubi, pumpkin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah protein. Ya, protein. Itu dapat dari kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian yang berikut sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Sayangnya, makanan-makanan daging analog itu kan kebanyakan dari jamur. Jamur itu bukan pengganti protein, itu sayuran. Ya, jadi kalau kita makan yang disebut dengan daging analog, kita nggak lagi makan, misalnya kita makan kentang sama daging analog. Kita nggak lagi makan karbohidrat sama protein, kita makan karbohidrat sama kecuali daging analognya itu dari kedelai, berbasis kedelai, ya itu bisa menjadi sumber protein. Tapi saya tetap menganjurkan whole food plant based diet. Jadi lebih baik dari edamame, dari kedelai dan lain sebagainya. Sekali-sekali boleh menggunakan daging analog supaya kehidupan kita juga bervariasi. Tapi jangan bergantung dari situ. Oh, saya makan daging buatan aja untuk sumber protein atau sebagai sumber sayuran. Tidak akan cukup. Sangat tidak cukup. Karena itu makanan yang sudah diolah. Dari saya seperti itu. Oke, ya dok, ini pertanyaan berikutnya tentang makan nasi atau bihun Jepang, shirataki, atau apakah boleh karena di berita itu 0 kalori. Ya, jangan lupa bahwa yang disebut dengan klaim 0 kalori itu tetap ada kalorinya. Tapi ada batas yang ditetapkan berapa banyak kalori per 100 gram bahan makanan yang bisa diklaim sebagai 0 kalori. Nah, apakah bisa dimakan? Ya, bisa aja, nggak ada masalah. Tapi jangan lupa, ini adalah sumber karbohidrat.
kita harus bijaksana untuk makan dengan sumber protein, sayur, dan buah. Yang pertama itu. Yang kedua, sumber karbohidratnya jangan hanya bergantung dari nasi dan bihun Jepang aja. Variasi dengan yang lain, kentang, ubi, dan lain sebagainya. Itu saja sih. Jadi hidup kita ini jadi mudah, jadi menyenangkan, nggak bosan, karena makanan kita itu harus bervariasi. Dari kelompok-kelompok makanan tadi, sumber karbohidrat, protein. Kalau kami sebut sumber protein, biasanya itu juga menjadi sumber lemak. Jadi lemak nggak disebut-sebut lagi tuh. Karbohidrat, protein, sayur, dan buah. 4 kelompok itu harus selalu ada. Oke, kita sampai ke pertanyaan terakhir, Dok. Ini tentang pola makan yang memisahkan konsumsi karbohidrat dan protein hewani dalam satu waktu makan. Jadi dipisahkan begitu. Apakah itu merupakan pola makan yang benar? Ya, sejauh ini memisahkan karbo dan protein hewani dalam satu waktu makan itu belum menjadi anjuran yang umum. Kami sendiri berpatokan bahwa secara fisiologis tubuh kita tidak harus seperti itu. Ya, jadi kita makan itu justru harus variasi, beraneka ragam, makan berbagai jenis makanan sekali makan, tapi berbagai itu bukan berarti banyak banget ya. Berbagai itu maksudnya harus lengkap tuh, ada karbonnya, ada protein dan lain sebagainya. Karena ketika masuk di dalam tubuh, si karbo, protein, dan lemak ini juga enzim-enzim itu nggak akan hasilkan dulu enzim untuk cerna karbo, baru itu enggak, dia akan dihasilkan sama-sama. Ya. Walaupun beda-beda, misalnya di mulut lebih cenderung ke pencernaan karbohidrat, ada amilase dan lain sebagainya. Di lambung sudah mulai dengan pencernaan protein, lemak dan lain sebagainya. Di usus 12 jari sudah mulai semuanya ada di situ. Ada amilase, ada lipase, dan kemudian ada enzim untuk mencerna protein. Ya. Jadi masuk aja semuanya, karbohidrat, protein, lemak. Tubuh kita memang dirancang oleh itu. Lagi pula seperti ini. Bagaimana kita memisahkan satu makanan utuh dan kita mau pisahkan protein karbohidratnya? Nggak bisa. Kalau kita pisahkan, itu namanya sudah bukan makanan utuh dong jadinya. Ya, jadi kayak tepung, udah jadi karbohidrat sama protein aja. Lemaknya udah hilang, seratnya udah nggak ada. Makanan utuh yang diet rancangan pencipta ini, ya, dari tumbuh-tumbuhan terutama, itu di dalamnya memang sudah ada karbohidrat, sudah ada protein, sudah ada lemak, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Jadi memang nggak bisa dipisah juga secara real, ya. Jadi nggak perlu untuk memisah. Kalau dari kami tidak perlu untuk memisahkan, saya makan pagi karbo, nanti siang protein. Tidak perlu seperti itu. Walaupun saya nggak tahu sih ini tujuannya apa sih sebenarnya ya, melakukan diet cara seperti ini. Tujuan apakah untuk turun berat badan atau untuk mengatasi penyakit tertentu, kan tidak ada infonya ya. Seperti itu, Ibu Mari. Oke, terima kasih dokter sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada malam hari ini. Ini ada yang ingin tahu email dan nomor handphone dokter ini. Bagaimana dokter meresponnya? Boleh, nanti ditanyakan ke kita aja ya, ke panitia ya. Nanti saya share ke panitia yang nanti akan share. Oke, baik. Terima kasih Dokter Leri atas semua pembahasannya. Sudah dijawab dengan sabar, pertanyaan satu-satu. Kadang harus mengulang lagi, tapi masih bersedia. Jadi kita sangat diberkati dengan apa yang sudah Dokter Leri bagikan pada malam hari ini. Baik, kita akan menutup dan kami mengundang Dokter Leri untuk bersedia menutup dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah merancang satu diet yang dapat membuat kami sehat, bahkan sembuh dari sakit. Dan Tuhan juga sudah mengizinkan kami untuk mengetahui bagaimana cara kami menggunakan diet tersebut dengan baik dan benar. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan hidup kami, membuat kami sehat, dan dalam keadaan yang sehat maka kami dapat berkreasi, dapat berinovasi, dan menjadi berkat bagi orang lain atau bagi sesama kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan tersebut yang bisa kami nikmati. Doa kami saat ini adalah kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat menerapkan pola hidup sehat yang baik dan benar, new start di dalam kehidupan kami. Bukan satu hal yang mudah, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi kami tahu dengan bantuan Tuhan, maka kami dapat melakukannya dengan baik, dan hasilnya dapat kami nikmati. Tubuh yang sehat, seberapa lama Tuhan izinkan kami hidup di atas dunia ini. Kami berdoa buat semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir di seminar ini, kiranya Tuhan akan memberikan berkat kesehatan, bagi yang membutuhkan kesembuhan, kiranya Tuhan akan menjamah penyakit mereka, dan mereka dapat disembuhkan. Dan kami janji, kalau kami sembuh dari penyakit atau kami sehat, maka hanya nama Tuhan saja yang akan kami puji dan muliakan setiap saat.
di dalam kehidupan kami. Berkati juga panitia, Balisiat Ministry, CMC yang sudah merancang acara ini dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati semua usaha dan tujuan mulia mereka untuk membagikan berkat kesehatan kepada orang yang lain. Berikan berkat, selalu berikan berkat kesehatan dan berikan berkat kesehatan jasmani juga, badani, dan bahkan kami dapat terbebas dari berbagai masalah-masalah finansial di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan memang merancang kami untuk sehat dan sejahtera di dunia ini, tapi dengan cara yang benar. Terima kasih sekali lagi atas segala kebaikan Tuhan tersebut. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan yang mencintai kami. Amin.